penanggulangan limbah pangan di kota tersebut. Kemudian tampilkan program limbah pangan itu di dalam sebuah presentasi video yang diunggah ke YouTube masing-masing maksimal 5 menit. Nah, tentu di sini Anda mengambil bahannya, kemudian kelompok Anda harus membuat videonya. Saya mengharapkan di dalam video itu seluruh anggota tampil. Ya, seluruh anggota dari kelompok ini tampil sehingga saya tahu bahwa Anda semua aktif terlibat di dalam. Jadi ini menjadi bagian dari, kalau Anda baca silabusnya, itu silabus ekologi pangan ada yang namanya eksposisi. Ya. Jadi satu kuliah, satu tatap muka sebelum ujian akhir. Dan kali ini saya tidak ada ujian akhir, jadi ujian akhirnya ini membentuk kelompok ya 5 orang, dipelajari fakta Milan, pilih kota yang Anda sukai, misalnya Anda pilih kota mana. Kalau saya senang ibu kota Korea Pak, ya ambil Seoul. Ibu kota Korea, program limbah pangannya apa, kemudian tampilkan program limbah pangannya yang bagus, yang memang program yang berdampak, betul-betul punya dampak signifikan dalam mengurangi limbah pangan. Kemudian Anda buat satu video, seluruh tim muncul di situ, yang mempresentasikan tentang ini, tentang program limbah pangannya Kota Seoul misalnya. Nah, kemudian satu kelas itu membuat kelas ini bikin satu channel sehingga semua bisa masuk di sana. Saya memeriksanya lebih mudah. Dan memeriksanya lebih mudah. Itu sebelum saya masuk ke kuliah hari ini. Jadi tugas Anda hanya itu, dan itu menjadi bahan dari penilaian saya nanti untuk ujian akhir semester. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Yuk. Ini nggak boleh sama ya kotanya gitu? Ya, saya kira idealnya begitu. Maka ada ketua kelas nggak di sini? Koordinator kelas. Ada, Pak, ada. Ya, ada. tolong membantu membuat list saja, misalnya dalam satu tabel gitu, diusahakan jangan sampai sama. Ya, 211 kota, saya kira lebih dari cukup ya untuk mengakomodasi Anda semua. Itu ya. Jadi, kemudian pertanyaannya apa yang dinilai? Saya selalu menilai presentasi itu dalam 3 hal. Yang saya nilai itu biasanya selalu 3. Ya. Yang saya nilai selalu biasanya itu saya menilai 3 hal. Ya, apa saja yang saya nilai? Yang pertama tentu kita bicara namanya presentasi mesti visualnya. Ya. Audio visualnya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua tentu clarity, ya, kejelasan. Kemudian yang ketiga, ini penting ini jelas itu ya, bagus. Yang berikutnya ya tentu depth ya. Depth di sini ini ada kaitannya dengan mastery, dengan pemahaman kelompok Anda tentang topik itu. Dan sekali lagi saya minta, ya kan, yang saya minta kan misalnya satu kota misalnya Seoul itu punya program banyak sekali. Tentu pilih yang paling ya fokus on the most impactful program, ya, the most impactful project, I would say, ya. Jadi fokusnya di sini, jangan lupa. You have to focus on the most impactful project. Kemudian pasti akan muncul pertanyaan kan, kapan ini disusun? Ya, disusunnya 1 minggu. Jadi pada saat topiknya adalah exposition itu sudah, nanti saya siapkan tempat Anda mengunggah
Yang Anda unggah, kirim ke saya cukup linknya saja. Dan linknya itu dikoordinir ya, satu kelas itu ya. Saya diberi linknya sehingga saya bisa klik satu-satu. Jadi Anda bikinnya satu channel, kemudian linknya juga disampaikan secara kolektif ya dalam satu tabel gitu, sehingga memudahkan saya, Bu Rini ya, Bu Inneke untuk bisa membaca. So once again, ini visual ya, clarity, kita bicara tentang clarity dan depth. Jadi ingat-ingat ketika Anda visual ini including video, audio of course ya. Jadi Anda selalu ingat kalau ini kan baru semester 1-2 ya. Jadi kalau Anda 2 atau 1 ya? Semester 1 ya malah ya. Kalau Anda sudah membuat presentasi, pasti 3 aspek ini yang dinilai. Ya. Begitu juga pada saat Anda nanti bekerja di lingkungan profesional, ya, untuk mencari profesional itu sudah bekerja atau sedang menawarkan gagasan, ya, menawarkan satu project bisnis, ya, misalnya, itu pasti 3 hal ini, 3 hal. Ya, perjalanan saya selama ini juga saya kira saya mengandalkan itu, ya. Visual has to be good, clarity itu harus jelas, but ya depth juga penting. Jadi tiga-tiganya kalau ditanya mana yang penting, saya akan mengatakan ya mungkin clarity itu kadang-kadang clarity penting, visual penting, depth mungkin penting juga, tergantung fokus dari eventnya ya, eventnya apa. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas yang namanya exposition. So you have to expose. Dan saya berikan yang relatif tidak sulit, tapi saya ingin Anda berkelana ya. Misalnya ada yang mengambil ibu kota Bolivia, itu menarik sekali ya. Tentu yang mengambil kota Solo juga bagus, kota Bandung juga bagus. Dan nanti kalau itu ditaruh di YouTube kita bisa melihat ya. Oke, sekarang kenapa kita bicara tentang food ethics ya. Untuk informasi kalau saya semester ini untuk program master itu saya mengajar khusus ada mata kuliah 3 SKS namanya etika pangan. Ya, mengapa begitu penting etika pangan? Tapi saya mulai dari, karena kuliah ini ada tentang ekologi, sebenarnya ekologi sendiri itu adalah satu prinsip etis sebenarnya, etika. Ecology as an ethical principle. Jadi ekologi itu unik ya. Di satu sisi ada ilmu, ya, ilmu yang mempelajari tentu interaksi antara ya lingkungan biotik dan abiotik seperti Anda pelajari biasa. Tapi ekologi itu pada saat yang sama, ekologi itu juga prinsip etika. Ekologi itu juga ideologi politik sebenarnya, ya. Jadi Anda mungkin kalau mencermati ya di banyak negara Eropa, khususnya Eropa Barat, sekarang yang bersaing keras adalah partai-partai kanan. Partai-partai kanan itu partai-partai yang lebih konservatif, lebih mengutamakan nilai-nilai lama. Akibatnya cenderung mengunggulkan ras tertentu, itu karena mereka ingin mempertahankan keberadaannya ya, versus dengan partai-partai hijau ya yang lebih inklusif, yang satu eksklusif lebih inklusif. Jadi ekologi bisa jadi macam-macam. Ekologi juga bisa jadi gaya hidup ya, gaya hidup ekologis, nggak mau naik mobil, jalan kaki, naik sepeda, it can become a lifestyle ya, gaya hidup. Tapi dalam hal ini, sore ini saya ingin mengatakan ekologi sebagai satu prinsip etika. Dia bisa, ya lagi-lagi kan, dia bisa jadi scientific discipline, disiplin ilmu, a way of thinking, the way we think, ya. Tapi juga bisa jadi ethical principle. Ya.
kalau ditarik lebih sampai ke pop culture, dia jadi lifestyle sebenarnya. Ya, ekologi as a lifestyle. Makannya nggak mau makanan yang ada bahan kimianya, pengen makanan yang dekat dengan alam. Nah, itu bisa jadi prinsip-prinsip gaya hidup itu mewujud dalam gaya hidup. Tapi inti dasarnya adalah ya prinsip etika. Dan kenapa ekologi menjadi punya begitu banyak dimensi, bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Ya. Sebagai informasi, dulu pada saat program studi teknologi pangan Unika didirikan, ya, kami dirikan, mungkin kami satu-satunya mengajarkan ekologi di dalam program studi teknologi pangan di Indonesia. Ya. Satu-satunya ada mata kuliah ekologi. Tapi sekarang mungkin bisa mulai dilihat, ternyata beberapa universitas sekarang menawarkan IPB, ada mata kuliah yang menyangkut-nyangkut inilah. Dan karena itu makin lama orang makin sadar gitu pentingnya ekologi di sini. Di dalam ekologi itu ada satu sifat intrinsik, sifat yang melekat di dalamnya, yaitu critical thinking. Critical thinking itu cara berpikir kritis yang mestinya perlu dimiliki oleh siapa saja ya, khususnya mereka-mereka yang terdidik ya, seperti kita semua ini. Jadi ketika melihat satu fenomena, melihat satu gejala, itu selalu berusaha mempertanyakan, ya, tidak sekedar menerima, ya, tapi mulai mempertanyakan dan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis, ya, terutama why, ya, mengapa, ya, critical thinking. Nah, kalau kita bicara cara pandang ekologi itu luas sekali, ya. Dalam satu kontinum, satu garis yang utuh, ya. Mulai dari yang paling kiri itu namanya ekosentrik, yang paling kanan antroposentrik. Dari istilahnya Anda sudah bisa memahami. Anthropocentric means centered on human, ya, berpusat pada manusia. Ecocentric, ya, centered on ecology. Jadi yang sangat membela ekologi namanya ekosentrik, yang sangat berpikiran untuk kepentingan manusia namanya antroposentrik. Jadi, ya, ketika ada orang mengatakan saya ini berwawasan lingkungan, itu Anda tidak harus mencernanya dengan kritis, ya. Semua orang berwawasan lingkungan, menjawabnya harus begitu. Tapi berwawasan lingkungan yang mana nih, ya? Yang mana ini? Apakah yang lebih pada kepentingan manusia atau lebih pada apapun, ya, ekologi harga mati misalnya. Jadi di situ ada yang namanya ekofasisme, ya. Kelompok-kelompok ini berani bertaruh keutuhan ekosistem, deep ecology juga begitu, ya. Tapi makin ke kanan, ya, itu bicara tentang wise use, utilitarianism, penggunaan yang bijaksana. Ya, jadi misalnya begini, ada satu wilayah, ya, ada satu wilayah yang kaya dengan satu spesies ikan misalnya, ya, spesies ikan, nilai dolar atau rupiahnya, nilai moneternya tinggi, maka orang akan cenderung memanfaatkan. Tapi pada saat yang sama, spesies itu ternyata spesies langka. Maka pertarungannya adalah yang sama-sama berwawasan lingkungan ini, yang ecofascism, itu akan berperang, akan bertarung, pokoknya mempertahankan bahwa spesies ikan itu tidak boleh dipanen. For whatever reason. Ya, because they have the right to survive. They have the right to survive. Punya hak untuk survive. It's not only human that have the right to survive, but also the fish, especially that particular fish. Itu ecofascism. So
at the whatever cost, they will defend, ya, they will defend the existence of the fish, yang akan mempertahankan eksistensi ikan itu. Itu yang ecofascism. Tapi kalau yang di sebelah kanan, ya langsung aja yang sebelah kanan, utilitarianism, sama-sama berwawasan lingkungan, tapi karena dia anthropocentric, ya, dia akan mengatakan, yes, yeah, we know that the fish is endangered species, yeah. The fish is very important ecologically, but human also need to utilize it. So instead of banning the use of that fish, we have to use it wisely. Jadi lebih larinya ke sana. Memang dia ikan langka, tapi karena bisa masih bisa diatur penggunaannya, ya kita menggunakannya jangan terlalu boros, ya, menggunakannya secara bijaksana. Itu yang disebut sebagai utilitarianism. Jadi yang penting ada manfaat. Ada yang rasionalisme. Kalau rasionalisme juga memandangnya begini, kalau ikan itu memang betul spesies yang langka, tapi sementara belum ada penggantinya, gimana ya? Belum ada pengganti spesies yang mungkin manfaatnya sebesar itu, kandungan omega 3-nya tinggi sekali, baik untuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan misalnya otak manusia muda kan repot. Maka ya secara rasional ya ini terpaksa kita harus putuskan keputusannya yang mana, ya, putusan untuk kepentingan manusia. Nah, itu jadi semua ini dalam satu kontinum seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau Anda tidak ada manusia yang tidak punya wawasan lingkungan, berarti dalam gambar ini semua punya wawasan, ya. Misalnya menghadapi isu plastik, misalnya isu limbah plastik yang masuk ke badan air, masuk ke sungai-sungai, masuk ke samudera, yang kabar buruknya Indonesia adalah penyumbang kedua terbesar, ya, untuk plastik ke lautan di dunia. Ya, kalau ecofascism ya akan mengatakan stop the use of plastic, berhenti. Tapi kelompok rasional akan mengatakan, well, it is good to ban plastic, to stop the use of plastic, but the problem is that we don't have the substitute, we don't have the replacer of plastic. So yeah, we should go ahead with plastic, but we try to limit ourselves, to limit the use of plastic. Or in a better situation, probably we can produce more environmentally friendly plastic, misalnya dengan bioplastik dan seterusnya. Jadi ini satu kontinum. Nah, semua itu munculnya dari sini sebenarnya. Cara pandang ekologi itu munculnya dari cara pandang utama beberapa. Yang pertama yang disebut sebagai domination, ya. Jadi keyakinan bahwa humans are superior than other creatures. Jadi kalau kita yakin, kita mengatakan bahwa ya manusia memang makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling hebat di alam ini. Itu ada pandangan itu dan tidak terus mutlak itu keliru gitu. Tapi pandangan ini kan hidup di dalam masyarakat manusia ini hidup. Tapi kemudian ada ada pikiran-pikiran atau cara pandang yang beda yang namanya stewardship. Jadi manusia itu perawat, ya. Jadi present among tribal or indigenous people, hunters and gatherers, traditional agricultural society. Jadi kita ini steward, menjaga. Ya oke lah kita memang menguasai, tapi menguasai dalam arti yang lebih positif, kita itu penjaganya, steward. Jadi karena kita sebagai penjaga, maka kita punya responsibility to manage and care for a particular place. Jadi kita itu punya tanggung jawab, ya, mengelola, menjaga.
humans as partners in natural processes rather than masters. Nah, ini kritik terhadap domination tadi. Jadi aliran yang domination, bahwa kita itu penguasanya, tapi di sini dibalik, diubah dikit. Manusia itu mitra kok dalam proses-proses alam itu, bukan sebagai tuan gitu. Kemudian humans can improve the world and make it a better place, both for themselves and for other organisms. Jadi ada ini pilar-pilar dari stewardship itu seperti ini, dan itu ada di masyarakat asli, masyarakat ini ya, suku-suku katakan yang ya kita sebut suku yang ada di pedalaman atau suku terasing, atau di masyarakat yang pertanian tradisional. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi, ada yang namanya biocentrism, animal rights, ecocentrism. Ini yang garis keras tadi, yang sebelah kiri tadi ya. Jadi mereka mengatakan, wah kalau yang namanya stewardship and dominion itu terlalu anthropocentric. They are too anthropocentric. Kenapa? Menempatkan manusia terlalu sebagai pusat. Ya, mentang-mentang manusia hebat maka boleh menguasai. Mentang-mentang manusia hebat maka boleh menjadi penjaga. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya hewan, tumbuhan, ya, makhluk hidup lah yang lain, yang non-human living creatures have the same right, ya, to not only to survive, but also to flourish, ya, in the ecosystem. Jadi memang beda. Kemudian ada yang jadi biocentric misalnya, ya ini, all living organism have intrinsic values and right regardless whether they are useful to us. Ini kata kunci penting. Jadi semua makhluk hidup itu punya nilai intrinsik. Ya. Termasuk mereka-mereka atau ciptaan atau makhluk hidup yang kesannya nggak punya, seolah-olah tidak berguna bagi kita. Gitu. Misalnya, ya cacing tanah mungkin sehari-hari nggak berguna bagi kita. Rayap itu nggak berguna. But ya, they have intrinsic values, punya nilai. Ya. Maka di dalam biocentric atau life-centered, ya, berpusat pada kehidupan, biodiversity is the highest ethical value in nature. Jadi yang paling tinggi adalah biodiversity. Sedangkan species and population itu basic unit of biodiversity, ya, unit dasarnya, dan population itu the locus of inherent value. Jadi tempat dari nilai tadi, nilai intrinsik. Ini kelompok-kelompok ini ada John Moore dan Aldo Leopold, itu cara berpikirnya seperti itu. Nah, tapi ada yang namanya ini Peter Singer. Ini orang Australia yang lulusan Monash University, tapi kemudian jadi profesor di Amerika. Dia ini sangat berpengaruh, ya, dan sampai hari ini terimplementasikan sebenarnya, sangat berpengaruh dan diterapkan. So he questioned the importance of species or population. Jadi dia bertanya, yang penting spesies atau populasi. Ternyata jawaban dia, it is not species, it is not population, but individual organism is of value. Jadi semua individu itu punya nilai. Kenapa begitu? Dia mengatakan gini, individual lives, reproduce, and experiences pleasure or pain. It is not the group, ya, but the individual. Jadi dia bilang individu itu, ya, itu bisa merasa, bisa hidup, bisa bereproduksi, bisa mengalami yang namanya kenikmatan maupun sakit. Ada satu bukunya yang saya gunakan untuk mengajar di S2 untuk pangan. Di dalam buku itu menarik sekali, dia mengatakan ini, ayam itu ternyata, ayam itu dalam hidupnya itu bisa mengenali 90 individu lain. Contoh, ini kita belum bicara tentang dia bisa merasakan rasa sakit. Ternyata ayam itu punya kemampuan kognitif, ya, bisa mengenal 90 individu lain yang berbeda. 90 ayam yang berbeda. Jadi ini kelihatannya sangat
romantis, sangat idealis, tapi sekarang sudah terimplementasi. Salah satunya adalah implementasi yang namanya animal welfare, kesejahteraan hewan. Prinsip animal welfare sekarang diterapkan di dalam industri pangan. Jadi Anda tentunya tidak diperkenankan untuk mengangkut ayam dengan cara semena-mena misalnya, ya. Kepalanya ditaruh di bawah, nggak boleh. Pada saat saya lulus 30 tahun yang lalu ya yang namanya ayam pedaging itu cuma diangkut pakai keranjang bambu jelek itu dan kasihan di padat. Sekarang Anda lihat keranjangnya sudah mulai bagus ya dari katakan dari plastik. Jadi saya hanya ingin mengatakan cara pandang yang kesannya dulu romantis, terlalu idealis, terlalu muluk-muluk ya. Itu toh akhirnya terimplementasikan. As time goes by, ya, people start to realize the truth, ya, behind all of this seemingly romantic ideas, yang kesannya itu kan romantis. Lawannya ini menarik, ini juga apa namanya tidak terlalu berpusat pada manusia, tapi berpusat pada ekologi. Dia mengatakan bahwa the whole is more important than its individual part. Keseluruhan lebih penting, ya bilang gitu, daripada sekedar individu. Larger scale ecological processes such as evolution, adaptation, geochemical cycle as the most important aspect of nature. Ini juga ada kebenaran juga bahwa di alam itu sebenarnya proses-proses besar ini yang menentukan, ya. Evolusi, adaptasi, ya, siklus biogeokimia itu jauh lebih penting. Nature doesn't seem to care about individual. Ini juga betul juga. Alam nih nggak terlalu kok peduli tentang individual. Ya Anda tahu bagaimana setiap tahun mungkin pernah nonton ya, nonton nonton video tentang bagaimana salmon bermigrasi ya dari laut ke sungai itu berapa yang mati. Nggak penting. Yang penting life goes on ya, hidup terus berlanjut karena masih banyak kelompok itu bertahan. Jadi itu yang dia maksud, ya. Nature doesn't seem to care about individuals, ya, tetapi lebih care pada ini satu apa namanya proses-proses kolektif. Ya, Anda kalau lihat itu kadang-kadang juga, wah tsunami misalnya mengorbankan sekian banyak orang itu yang di Aceh itu 250.000. Kok alam begitu ya? Ya itu kalau dari perspektif ekologi kita melihat sekarang Aceh life goes on. Jadi individu kesannya nggak ada nilainya gitu, dalam pandangan mereka ini, egosentrik. Tapi yang tadi yang animal right ini dia bilang no, individu penting ya, satu individu aja matters. Gitu. Itu secara cepat saya mereview yang namanya cara pandang ekologi. Jadi wawasan ekologi semua orang punya wawasan ekologi. Kemudian dunia kebetulan juga bergeser, dunia mulai bergeser. Dunia sekarang itu jadi cara pandang dominan di dunia sekarang sudah bukan cara pandang yang lama yang namanya mekanistik, tetapi mulai ecological worldview. Jadi generasimu, generasi kalian ini selalu akan sering mendengar istilah krisis iklim, ya, yang namanya climate crisis. Generasi sebelumnya mendengar istilah perubahan iklim, climate change. But your generation will be fed up with climate crisis. Beda sekali. Generasi sebelumnya, ya, sebelum yang tak kenal climate change itu, bahkan tahun 1990-an aja itu buku-buku ekologi belum berani menyebut perubahan iklim. Jadi kita hidup semakin punya wawasan ekologi. Dulu nggak ada kepedulian tentang ekowisata gitu. Sekarang wisata yang paling disukai adalah wisata yang membawa yang namanya ecological happiness, ya. Eco happiness, melihat naik ke gunung, ke laut, ya. Selalu bicara tentang sun, ya. Sun, sand, ya. Jadi lihat matahari, lihat pasir, ya, melihat pantai, lihat gunung gitu kan.
itu makin menjadi aspirasi untuk generasi yang sekarang. Jadi ada pergeseran. Kalau dulu yang namanya yang namanya cara pandang mekanistik ya, contoh yang terbesar kehebatan dari cara pandang mekanistik ya mobil itu, mobil jam tangan ya, sebelum digital ini ya, sebelum mobil listrik ya, itu jadi itu puncak ya dari cara pandang mekanistik. Ya, tokohnya namanya Francis Bacon. Dia mengatakan ungkapan yang terkenal dari Francis Bacon itu adalah knowledge is power. Ya. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan. Manusia harus menaklukkan alam, membongkar semua rahasianya, dan memanfaatkannya untuk memuaskan hasrat manusia. Jadi Anda belajar, orang belajar di yang namanya the so-called university itu untuk benar-benar mengetahui rahasia alam, mengungkap rahasia alam, memanfaatkan seluruhnya. Jadi masuk ke hutan, dicari spesies-spesies yang punya nilai ekonomi, kemudian ya semuanya dikonversi. Itu yang disebut, makanya menjadi apa namanya ya, ekonominya ekonomi yang ekstraktif, ya, mengekstrak apa yang ada dari alam. Nah, temannya ada namanya Descartes ya, yang mengatakan aku berpikir maka aku ada, ya. Cogito ergo sum. Manusia harus menggunakan kekuatan ilmu pengetahuan untuk menjadikan manusia itu tuan dan pemilik alam. Masters and possessors of nature. Jadi Descartes dan Bacon ini ya satu ya udah klop. Tapi kemudian muncul yang namanya turning point, ya titik balik. Ada paradigma baru, ada cara pandang baru yang namanya cara pandang organik, holistik, ekologis. Maka yang muncul sekarang, yang sekarang dominan adalah paradigma sistem. Jadi pada zamannya Francis Bacon, Descartes, tentu kita nggak pernah ngomong soal limbah pangan. No, pangan adalah ya alam menyediakan makanan bagi manusia, titik. Mau terbuang sebagian besar juga nggak penting, ya nggak penting. Jadi satwa liar di di Afrika itu makan ya tidak dihabiskan ya nggak ada masalah. Wong nanti ada makhluk lain yang ikut menghabiskan. Cara pandangnya seperti itu. Yang penting manusia dulu lah. Dagingnya untuk manusia, sisanya silakan. Tapi dengan paradigma sistem, wah kalau panen ikan ngawur-ngawuran semua diambil habis-habisan dipakai apa namanya jaring yang sampai ukurannya kecil sampai telur-telurnya disikat. Ya, jadi ketika menyaring ikan itu sampai telur-telur juga disikat semua. Ya, kelanjutan perikanannya juga keberlanjutannya akan terganggu ya, sustainability. Maka ada new paradigm ya, organik, holistik, ekologis, dan paradigma sistem. Semesta tidak lagi dipandang sebagai mesin yang tersusun atas banyak objek, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh ya, yang dinamis. Komponen-komponen saling terkait satu sama lain dan hanya bisa dipahami sebagai sebuah proses kosmik ya, kayak kosmos gitu. Proses semesta. Jadi intinya sebenarnya manusia, cara pandang manusia itu bergeser. Mulai dengan pertama cara berpikir mencoba mencari rahasia itu dengan cara memotong-motong sesuatu yang besar. Jadi maka kita belajar misalnya dalam ilmu biologi kita belajar bagaimana mulai dari tumbuhan ya individu atau dari hutan, kemudian populasi, kemudian satu pohon, kemudian di pohon kita lihat lagi penambang melintangnya, kemudian kita lihat sampai selnya, itu kan cara pandang yang namanya mekanistik. Tapi muncul paradigma baru juga untuk melihatnya justru dari kita harus melihat secara keseluruhan, ya. Nah, itu ya, turning point-nya di sana. Dan interestingly, it is not new, ya. Interestingly, it is not new. Tidak baru sama sekali ternyata, ya. Jadi para pemikir klasik di Yunani, Aristoteles misalnya, dia mengatakan bahwa alam adalah satu massa materi raksasa yang mengalami perubahan terus-menerus oleh kekuatan sang penggerak utama, namanya the prime mover, dan keberadaannya adalah untuk dimanfaatkan manusia. Ya, ada unsur antroposentriknya, tapi dia juga mengakui bahwa alam itu satu
apa ya, a collective whole, satu keseluruhan kolektif, ya satu. Kemudian ada Theophrastus yang punya gagasan tentang interaksi antara makhluk hidup dan habitatnya, sehingga sering disebut sebagai ekolog perdana, ya, the first ecologist. Konsepsi organik hidup, ya, dan spiritual yang mewarnai abad pertengahan itu digantikan manusia oleh dunia mesin, ya, the world of machine, dan menjadi metafor dominan masa modern. Jadi dulu kalau melihat segala sesuatu itu, tubuh manusia pun ya dianggap sebagai mesin. Kedokteran hari ini masih mengandalkan itu, ilmu gizi kita juga masih mengandalkan sebagian cara pandang ini, dan itu tidak salah, ya, karena memang tingkat perkembangannya memang masih seperti itu. Tapi pada saat yang sama muncul kompetitornya, ya, melihat bagaimana makanan itu tidak lagi dilihat dari kebutuhan satu zat gizi per zat gizi, tetapi melihat lebih pada ternyata makanan itu bukan sekedar untuk mendapatkan zat gizi, tapi juga mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan. Maka muncul yang namanya mindful eating, ya, makan dengan penuh bukan kehati-hatian, tapi makan dengan ketenangan jiwa, mindful eating, dengan kehati-hatian, juga dengan tujuan mendapatkan kedamaian. Jadi makan itu bukan sekedar untuk ini mendapatkan kedamaian, ya, mendapatkan peacefulness, ya, kedamaian. Tapi kemudian muncul lagi, ini menarik juga, muncul lagi tahun 60-an tuh muncul kalangan feminis, ya. Feminis itu jangan salah ya, tidak semua feminis itu harus perempuan. Ya, feminis itu orang yang punya cara pandang, ya, untuk memberikan penghargaan kepada feminin, ya. Itu mereka mengatakan begini, none of the philosophies is sufficient to solve environmental problem. Problem lingkungan tidak akan selesai, dia mengatakan. Bagaimana mungkin selesai? Karena dikuasai oleh cara pandang laki-laki, cara pandang maskulin. Laki-laki itu kan bicaranya selalu bicara tentang domination, ya, menguasai. Jadi kalau yang bicara milik itu laki-laki, ya. Kata-kata yang digunakan antara laki-laki dan perempuan aja beda, antara maskulin dan feminin itu istilah yang digunakan juga berbeda. Ada studi misalnya mengatakan bahwa kalau laki-laki itu berkelana di dunia virtual, ya, kalau masuk ke dunia virtual, ya, ke web, internet, itu yang dia cari, dia menggunakan kata selalu mencari, explore, ya, search, makanya search engine dan sebagainya. Tapi kalau perempuan masuk ke dunia virtual, yang dicari adalah relationship. Maka itu menjelaskan pengguna Instagram, ya, pada level individual yang non bisnis sebagian besar perempuan. Jangan-jangan yang bisnis juga perempuan. Karena female lebih mengutamakan pada relationship. Nah, cara pandang feminin itu mengatakan itu nggak mungkin lah kalau cara berpikirnya laki-laki semua mau menyelesaikan soal alam. Kenapa? Karena menurut pandangan para feminis atau kemudian disebut ekofeminis, itu dia mengatakan gini lah, yang namanya perempuan, anak-anak, minoritas, alam itu kan sama-sama korban, ya. Domination, exploitation, mistreatment of women, children, and minorities, and nature are intimately connected and mutually reinforcing. Jadi ya pasti nasib kami sama, nasib perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan alam itu sama, ya, didominasi, dieksploitasi. Maka dia mengatakan yang bisa menyelesaikan ini adalah cara pandang feminin. Maka muncul aliran yang namanya ekofeminisme. Mereka mengusulkan reject all ism. Semua isme itu, semua isme yang terkait dominasi, ya, itu harus ditolak. Ya, jadi ini cara pandang yang lain lagi. Jadi ekofeminisme adalah cara pandang yang pluralistik,
ya, non-hierarchical, tidak ada hierarki, relationship oriented filosofi, jadi filosofi yang plural, tidak hierarkis, berorientasi pada tadi ya, relasi, that suggests how human could reconceive themselves and their relationship to nature in non-dominating ways is proposed as alternative to patriarchal system of domination. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ekofeminisme adalah gerakan ekologi yang mengandalkan pada ini pendekatan yang tidak dominating, tidak menguasai. Jadi kata-katanya dirubah. Kalau kita bicara the right, obligation, ownership, responsibilities, bahkan kalau Anda cermati apa yang saya ucapkan di depan tadi, itu banyak saya menggunakan kata-kata yang maskulin ya. Ya, every species or every individual has the right to, ya, ini right itu laki-laki mesti. Haknya apa, kewajibannya apa, ya, kepemilikan, ya. Milik itu istriku, rumahku, mobilku, itu ownership ya. Responsibility, tanggung jawab. Itu diganti ini oleh ekofeminisme. No, kita ganti deh dengan care, kemudian appropriate reciprocity, jadi timbal balik ya, kinship, keragaman. Jadi lebih bicara tentang itu. Jadi the ethics of care, etika kepedulian, etika merawat, bukan it is not about right and obligation. Tadi Peter Singer tadi ya yang mengatakan bahwa yang namanya animal right, animal liberation, membebaskan hewan dari kejahatan manusia itu dia ganti itu jelas maskulin ya, diganti dengan istilah care. Jadi singkatnya kira-kira kalau saya saya intisarikan ya, kalau filosofinya antroposentrik, maka yang punya nilai intrinsik, punya nilai dasar ya, penting ya, value nilai intinya itu yang punya nilai tertinggi itu manusia, yang punya nilai instrumental, jadi instrumental itu artinya boleh dipakai gitu ya. Instrumen itu alam, kemudian peran manusia jadi tuan, ya, penguasa. Kalau stewardship, intrinsic values ada di mana? Ya, baik ada di manusia dan alam. Kemudian instrumental value-nya apa? Tools ya, alat-alat dipakai untuk. Karena bareng-bareng kan, mengelola alam itu bareng-bareng. Alam dan manusia itu menurut stewardship ini bekerja sama. Caretaker, ya menjaga. Kalau biosentrik, nilai tertinggi di spesies. Yang punya nilai instrumental, abiotic nature. Alam lingkungan abiotik. Peran manusia one of many. Wah, yang ekstrim ini animal right. Individual itu punya nilai paling tinggi. Tadi yang saya cerita ayam kenal 90 ekor temannya. Bayangkan tuh. Kemudian yang instrumental ada proses-proses di alam itu sendiri. Kemudian role of human equal, setara. Manusia itu setara dengan ciptaan yang lain. Kemudian ada ekosentrik. Kalau ekosentrik itu yang punya nilai paling tinggi proses. Ya, proses tadi adaptasi, evolusi dan seterusnya. Tapi individu nilainya cuma nilai instrumental. Jadi boleh mengorbankan individu. Setiap tahun ada jangankan setiap tahun ya. Setiap habis hujan jutaan rayap mati itu ya, hidup hanya semalam kemudian mati. Ya laron, bukan rayap, ya, hanya sekali hidup dan kemudian mati, itu dianggap oleh dia lah, itu contohnya, individu itu nggak ada nilainya, yang penting adalah prosesnya. Ya. Nah, yang terakhir, ekofeminis mengatakan value tertinggi ada di relationship. Instrumental value-nya adalah roles, peran. Sebenarnya ini kan relasi antara para pihak yang punya peran beda-beda, dan role peran dari manusia adalah memberikan ini kepedulian, peduli, caregiver, memberi, merawat, itu tugas, bukan hanya menjaga tapi merawat ya, caregiver. Maka dari berbagai tadi sebut saja cara pandang atau aliran ekologi tadi
muncul berbagai persoalan sekarang. Persoalan yang namanya environmental justice, ya. Environmental justice. Mungkin Anda mengikuti bagaimana komunitas yang namanya sedulur sikep, ya. Sedulur sikep itu ada di kawasan ya Pati Rembang, ya, Pegunungan Kendeng. Itu mempertahankan mati-matian dengan kesederhanaan mereka, mempertahankan mati-matian lingkungannya untuk tidak dibangun pabrik semen. Ya. Karena mereka merasa dengan mereka merasa ibu bumi disakiti, ya, dengan mengubah bentang alam itu jadi sebuah industri itu menyakiti ibu bumi. Padahal ibu bumi selama ini sudah memberikan hal-hal baik untuk mereka, untuk bertani. Jadi mereka komunitas yang tradisional yang berpikir bahwa pertanian itu adalah berkah, ya, dari ibu bumi itu. Maka akhirnya muncullah perang-perang kepentingan. Ada yang namanya LULU, ya, locally unwanted land use. Jadi penggunaan lahan yang tidak diinginkan secara lokal, yaitu tadi bangun pabrik semen di sini. Kemudian NIMBY, not in my backyard, ya. Ya silakan membangun tempat pembuangan akhir sampah, tapi jangan di sebelah rumah saya, ya contohnya. Mau membangun PLTN, pembangkit listrik tenaga listrik, boleh atau tidak, jangan di halaman rumah kami, jangan di katakan lereng Muria, ya. Itu yang disebut sebagai isu-isu environmental justice. Unfair distribution of clean air, water and soil, safe food, urban environmental services, ini juga mereka yang tinggal di kawasan yang katakanlah kawasan yang kumuh, ya perkotaan yang kumuh, yang padat sekali, yang dekat pantai misalnya, itu malah membeli airnya lebih mahal dari mereka-mereka yang tinggal di perumahan-perumahan yang bagus. Ya, itu salah satu contoh. Kelompok miskin kota selalu akan bayar air lebih mahal daripada kelompok yang lebih kaya. Air untuk mandi. Ini kan salah satu contoh nih, environmental justice. Maka didekati pakai cara pandang yang mana, ya kan, kembali ke sini kan cara pandang yang mana ini yang paling cocok. Ya. Kemudian soal makanan, nah ini yang menarik. Makanan kok ada etika ya. Nah ini masuk kan sekarang, tadi kan food ecology ya, tapi sekarang sampai di we don't usually think of what we eat as a matter of ethics. Kita tuh nggak pernah sebenarnya, atau jarang lah dulu berpikir apa yang kita makan itu kok jadi persoalan etika ya. Padahal biasanya namanya etika itu kan bicara tentang menyakiti orang, ya, menyinggung orang lain, berbohong, mencuri, aktif atau pasif di lingkungan itu etika, ya. Kemurahan hati, ya, kehidupan seks itu kan urusan etika itu biasanya, ya. Hurting people, menyakiti orang, berbohong dan seterusnya. Tapi lah ini soal makan bisa jadi persoalan etik, ini bagaimana, ya kan? Ternyata kalau dilacak mundur ya, para pemburu dulu juga sudah punya semacam kode etik ya, kesepakatan. Siapa yang boleh membunuh hewan, kapan? Ya kadang-kadang yang punya hak membunuh hewan adalah laki-laki yang sudah berusia sekian. Itu kalau Anda nonton mungkin dokumenter atau film-film itu tentang komunitas berburu kan begitu, ya. Kemudian jadi tidak semua orang boleh membunuh, kadang-kadang untuk hewan tertentu pala subuhnya. Jadi ada code, ada kode semacam ada aturan-aturan. Kemudian masyarakat ini ya kuno Romawi dan Yunani itu menempatkan pilihan makanan ya itu sama signifikannya dengan pilihan tentang seks, ya, pilihan etis tentang seks, ya, tentang monogami, poligami dan seterusnya. Jadi pilihan makanan itu pada waktu itu juga cukup penting. Nah, hubungannya sekarang tahu bahwa ternyata salah satu problem etik di makanan itu terkait dengan yang namanya self restraint and temperance. Jadi self control ya
ada self control, pengendalian diri ya di dalam soal makanan. Jadi khususnya dalam diet, dan itu dianggap satu nilai yang tinggi ya. Virtue itu nilai kebajikan ya. Di bukunya Plato yang judulnya Republik itu dia mengutip Socrates ya, dia mengatakan bahwa a simple diet of bread, cheese, vegetables and olive ini berarti zaitun ya, with figs itu buah-buah manis ya, for dessert and wine in moderation. Ya, ini jangan ditelan mentah-mentah, kalau kemudian ini diterapkan di Indonesia harus ada wine-nya, enggak. Ini sebenarnya dia mengatakan gini, mungkin ini yang disebut sebagai Platonic diet ya, diet Plato atau diet Mediterania. Ya, kalau sekarang ngetrennya adalah trennya disebut sebagai diet Mediterranean diet. Itu intinya ya semuanya serba sedikit, moderation, enggak usah banyak-banyak ya. Sederhana, hanya roti, ada keju, ada sayur, ada minyak ini zaitun, kemudian ada buah yang manis ya, ada minuman dikit lah, itu sebagai wine in moderation. Jadi kata kuncinya adalah moderation ya. Dan ini bisa kita tarik dalam falsafah Jawa sebenarnya ya. Moderation itu bisa kita dapatkan di dalam falsafah Jawa yang mengatakan ngono yang ngono ning aja ngono itu ya. Jadi like that is like that but not like that. Ya bolehlah, tapi jangan banyak-banyak. Ini menarik ini kalau nanti ada yang mau mengembangkan diet Mediterania ya untuk mungkin penelitian atau bahkan untuk gagasan yang lebih bisa diterapkan, silakan ya, salah satu dasarnya ini. Begitu juga di dalam berbagai agama kan ya, ada halal, ada kosher ya. What should and should not be eaten occupy a prominent place. Jadi di banyak agama, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak, ya. Agama Buddha, Hindu, semua, hampir semua agama menerapkan itu. Itu punya nilai yang penting di dalam agama. Jadi kita makin sadar bahwa memang makanan itu ada etikanya gitu, ya. Nah, yang etikanya apa? The impact of our food choices on others. Jadi ini etika yang saat ini penting, bagaimana etika pangan yang saat ini penting. Dampak dari keputusan kita makan itu terhadap pihak lain. Itu menjadi new awareness, karena pihak lain itu bukan sekedar orang lain ya. Ini makanan kalau tidak dihabiskan ayamnya mati, ya itu kan pihak lain juga. Tradisional apa namanya saying ya, ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan tradisional itu sebenarnya punya dimensi ini, etika. Ya. Dampak dari keputusan kita terhadap pihak lain, terhadap kesehatan, terhadap ekologi ya, pollution, climate change ya. Tadi pagi saya diskusi dengan Bu Inneke, ternyata Bu Inneke juga meminta Anda untuk mencari data tentang water footprint, itu kan contohnya. Jadi apa yang kita makan ternyata berdampak ke pihak lain ya. Animal welfare lagi-lagi ya, kesejahteraan hewannya sejahtera nggak? Anda makan apa namanya fried chicken, tapi hewannya ternyata ayamnya dipelihara dengan cara asal-asalan yang menyiksa. Fair trade juga, apakah buah atau sayur yang Anda makan itu dihasilkan dari usaha pertanian yang menggaji karyawannya terlalu rendah, ya, atau dikerjakan oleh para buruh yang usianya di bawah umur. Kita makan jeruk dari Pakistan misalnya, apakah di Pakistan itu juga perlindungan terhadap tenaga kerja pertaniannya bagus? Kita termasuk di dalam negeri sendiri, ya. Jadi isunya makin luas. Jadi kata others ini punya makna yang makin luas. Nah, salah satunya real world case, ya. Jadi kita lihat misalnya, ketika kita itu kan orang teknologi pangan mungkin menikmati produknya ya, telur, daging, ya, karkas ayam gitu ya. Tapi coba ayam itu sebelah kiri ini bebek ya, ini ayam.
Dalam transportasi, dalam satu dus ini isinya 100. Kadang-kadang dibonus 2, ya, 102. Jadi per kompartemen ini isinya 25 ekor. Kecil-kecil itu diangkat. Ngangkutnya bisa dari Jakarta ke sini, Surabaya ke sini, atau dari Semarang ke, ya bisa puluhan sampai ratusan kilometer, bahkan ribuan, pakai pesawat juga bisa ngirimnya. Yang keluar Jawa mungkin tidak harus dikirim dari Pulau Jawa. Diangkut seperti ini. Mungkin nggak apa-apa ya, singkat gitu ya. Tapi kemudian setelah mereka besar di kandang seperti ini, ukurannya itu hanya lebarnya paling-paling, lebarnya loh, ini kita bicara lebar bukan tingginya ya, bukan panjangnya. Jadi lebar itu tempat di mana dia bisa makan itu ya, kepalanya muncul itu hanya paling-paling lebar ini kurang dari 20 cm. Jadi dia nggak bisa memutar badannya. Kerjanya cuma makan, makannya disiapkan, terus jongkok bertelur gitu aja, nggak bisa memutar badannya. Pertanyaannya adalah apakah ini cara hidup yang tanda petik ya, yang alami bagi ayam. Nah, maka memunculkan gerakan sekarang ada yang namanya free range chicken, ayam yang dipelihara dengan cara yang lebih diumbar ya, diumbar. Tapi kalau itu pengusahanya akan teriak-teriak, oh, kalau diumbar biayanya mahal banget, produksi telurnya tidak bisa setinggi yang intensif seperti ini. Problem etika muncul. Siapa yang akan kita dahulukan, ya kan? Pedaging juga gitu. Ketika ini umurnya masih, mungkin ini beratnya masih di bawah 1 kilo, it looks okay, ya. Tapi begitu nanti beratnya udah mendekati 1 kilo, itu 1 meter persegi diisi 10 itu. 1 meter persegi 10 ekor. Itu kapasitas ayam. Bahkan sekarang yang namanya closed system itu pakai AC, pakai dehumidifier, diatur ya kelembapannya. Itu udah enggak lihat matahari mereka. Mereka melihatnya matahari buatan namanya lampu. Ya diatur supaya dia makan terus kan. Diatur supaya makan terus. Jadi kalau zaman saya lulus S1 dulu untuk panen ayam pedaging butuh 6 minggu, sekarang kurang dari 4 minggu. Jadi ayam-ayamnya itu ayam-ayam yang ini kalau saya secara ya bukan bercanda ya, tapi ayam-ayam ini ayam yang tidak pernah mengenal masa remaja. Ya, tidak pernah, jangan boro-boro jatuh cinta itu nggak pernah mengalami. Ayam yang nggak pernah punya masa remaja, masa kanak-kanak langsung habis. Setelah itu dibantai, habis. Ya, itu kalau kita melihat dari perspektif itu. Kalau dilihat dari perspektif ekonomi, wah ini menolong berapa banyak orang tenaga kerja. Kemudian menolong berapa besar terhadap perbaikan gizi orang-orang negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ayam pedaging di Indonesia belum lama, ya, maybe still less than 50 years, tapi dampaknya besar. Telur ayam itu sekarang begitu melimpah dibandingkan 30-40 tahun yang lalu. Jadi selalu ada dua sisi dari mata uang. Tetapi juga kembali lagi, bisa nggak kita menggunakan filosofinya Plato tadi, moderation, ya, the act of moderation, tindakan yang selalu sak madyo kalau bahasa Jawanya, ya, sak madyo, ngono yang ngono ning aja ngono, itu yang menjadi salah satu virtue ya, satu nilai kebajikan yang bisa dipertimbangkan. Ini contoh, some scientific fact, kalau kita melihat ini kalau saya kadang-kadang kalau membaca ini juga, waduh, luar biasa ya. Chicken can recognize up to 90 others individual chicken. Dia bisa kenal 90 ekor ayam yang lain. Bird, unggas ya, have cognitive capacities equivalent to those of mammals, even primates. Jadi kemampuan kognitifnya itu bisa setara dengan mamalia dan primata loh, ya. Chickens can experience pain. Nah, ini juga dia bisa merasakan rasa sakit. Maka penyembelian yang asal-asalan, yang amburadul itu tentu kasihan, ya. Chicken can be stress or bored. Jadi ayam itu bisa stres dan bisa bosan. Nah, ini yang terakhir nih yang luar biasa menurut saya, menunjukkan kecerdasan ayam. The lame chicken will choose food
with painkiller, to which painkiller have been added. So the drug evidently relieve the pain. Jadi ketika ada ayam itu yang lemas gitu ya, ayam yang lemas, ketika diberi 2 jenis makanan, yang satu dikasih pengurang rasa sakit, yang satu tidak. Jadi ada 2 makanan gitu, dia bisa memilih akhirnya. Ayam-ayam itu akhirnya memilih pakan yang mengandung obat pengurang rasa sakit. Jadi dengan ini scientific fact ya, ini fakta ilmiah, bukan apa di dalam film kartun ya, bukan di film animasi. This is a real scientific fact. Dan daftar ini masih bisa diperpanjang. Nah, ketika berhadapan dengan katakanlah makhluk yang seperti ini, the question is, how should we treat them? Yeah, because they are our food. Yeah, we eat them, but in order to eat them peacefully or mindfully, what should we do? What kind of treatment we should give to this chicken? Nah, itu semua pertanyaan etika. Makanya hari ini saya hanya bicara. Terus see what happened with these 2 guys. You know. The way we transport chicken is unbelievable. Ya, coba Anda bayangkan kalau kita ini, kalau dia bisa berpikir ya, kepalanya taruh di bawah diangkut begitu, jaraknya kadang-kadang berkilo-kilometer, rasanya gimana? They can experience pain, ya, dia bisa merasakan sakit, ya. They can think to some extent, of course. Ya, ini salah satu contoh. Ya, sekarang sudah lebih baik, ya, maksudnya mengangkut dengan lebih baik, ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu sebenarnya mengarah pada yang namanya critical thinking, yang sebagai elemen dari ekologi. Oke, dia memang diperlukan untuk makanan, tapi kok diperlakukan begitu. So what is your disposition? Apa sikap dan pilihan sikap Anda itu apa? Nah, itu contoh critical thinking. Misalnya ada kasus seperti ini. Nah, kasus ini. Ini ada demonstrasi, ada unjuk rasa pegawai atau pekerja di satu industri yang terpaksa digusur industrinya karena ada 2 spesies burung yang dilindungi di daerah itu. Jadi ini kasusnya terbalik ini. Jadi industri sudah terlanjur datang, kemudian dijumpai ternyata di kawasan itu ada 2 spesies burung yang namanya burung hantu ya, spotted owl, burung hantu yang totol-totol dengan yang murelet, marble murelet. Itu 2 spesies burung. Ternyata itu kawasan yang dilindungi, maka industrinya ditutup. Terus pegawainya demonstrasi dengan menuliskan ini. The spotted owl and the marble murelet don't even taste good. Don't even taste good. Ya. How come they are more important than human lives and jobs? 2 burung itu rasanya aja nggak enak. Bagaimana mereka bisa lebih penting dari kehidupan manusia dan pekerjaan? Nah, ketika menghadapi kasus seperti ini kasus etika. Anda misalnya bertanya ke saya, mana yang benar ya Pak? Melindungi burungnya atau memberi pekerjaan pada manusia? Very complicated. Very complicated, but ya, di dalam critical thinking, kita harus memihak. Harus memihak. Ini. Ada 10 step harus memihak. What is the purpose of my thinking? Apa sih tujuan dari saya berpikir ini? What precise question I'm trying to answer? Yang Anda mau jawab apa? Mana yang lebih penting? Within what point of view am I thinking? Lah ini yang mulai masuk nih. Dari sudut mana? Ya kalau sudut pekerjaan ya mungkin Anda baik. What information am I using? Informasi apa? How am I interpreting that information? What concept or ideas are central to my thinking? What conclusion I'm coming to? What I'm taking for granted? What assumption am I making? If I accept the conclusion, what are the implications?
What would the consequences be if I put my thought into action? Jadi ketika Anda memutuskan mana yang lebih baik, Anda jangan lupa poin yang terakhir itu. Kalau saya memihak yang itu, konsekuensinya apa ya? Bayangkan di 10 tahap ini harus kita olah terus, dan kalau Anda punya kemampuan untuk berpikir kritis, terus-menerus mempertanyakan, ya, tidak menerima segalanya begitu saja, ya, saya yakin ya, Anda sudah mempraktekkan yang namanya how to think. Jadi ada paradigm shift dari it's not only about what to think. Jadi pertanyaan ujiannya bukan lagi what, tapi how. Bagaimana berpikir, ya, bukan apa yang dipikirkan. Ya, silahkan nanti dibaca ya. Banyak sekali yang bisa didiskusikan sebenarnya di dalam konteks ini ya. Misalnya ini contoh, ini di Belanda itu ada ungkapan, my eye is larger than my stomach. Ya, that's proper. Ini peribahasa Belanda. Ya, perut saya, mata saya lebih lebar dari perut saya. Ya, mein Augen is brother than mein mah, itu kan bahasa Belandanya. Jadi perut mata kok lebih besar dari perut. Jadi masuk ke rumah makan, ya, ambil makanan banyak karena mata udah lapar mata. So middle upper segment of the society buy more food than what they can eat. Nah, ini banyak kan? Sampai ada kan sedih tuh, sampai ada kursus manajemen isi lemari es coba. Kursus manajemen isi kulkas gara-gara makanan yang dibeli seringkali tidak disentuh, terpaksa dibuang. Sampai kita diajari caranya mengelola isi lemari es. Itu kan luar biasa. Ya. Terus ketika dihadapkan dengan ini, itu yang disebut sebagai culinary luxury, ya, kemewahan kuliner. Ada limbah-limbah restoran. Terus ada juga sekelompok manusia yang masih kalangan yang miskin ya, masih kelaparan, masih kurang gizi. Terus Anda diminta berpikir tentang ini. Itu salah satu. Ada yang menulis begini, every city needs a restaurant. Semua kota itu butuh restoran. Dining in a restaurant is not only about food and eating. It deals with more elaborate human aspiration, namely lifestyle, leisure, friendship. Jadi makan itu nggak cuma makan di restoran itu nggak cuma masalah lapar ya, masalah makan atau makanan, tapi di banyak aspirasi yang lain, gaya hidup, ya, kenikmatan hidup, pertemanan. Kemudian food leftover of restaurant is an issue of waste management. While hunger among the poor is rooted deeper in the socio-economic landscape of the society. So, restaurant wastage has nothing to do with hunger prevalence among the poor. Ini ada cara pandang. Saya misalnya ini rekaan ya saya buat. Ada orang yang berpikir seperti itu. Loh, kalau sisa makanan di restoran itu kan soal manajemen limbah. Kalau soal orang lapar itu ya akarnya jauh lebih dalam. Di dalam apa namanya, persoalan sosial ekonomi di masyarakat. Jadi limbah makanan ya tidak ada hubungannya dengan hunger prevalence among the poor. Ya. Jadi silakan ini coba dicermati. Apakah Anda setuju dengan ini, apakah atau tidak? Ya, secara ada orang yang berpikir seperti itu. Terus ada berita-berita seperti ini, menikmati makanan orang kaya dari tumpukan sampah. Ternyata di tempat pembuangan akhir sampah itu sering dijumpai limbah-limbah makannya yang masih bisa dimakan. Ini berita ini saya ambil ketika ada apa namanya, daging beku dibuang, beberapa kontainer dibuang di tempat pembuangan akhir sampah di Jakarta, di Bantar Gebang. Gara-gara daging sapi yang diimpor dari luar itu, dari Argentina,
itu dikhawatirkan tertular penyakit mulut dan kuku, karena pada saat itu ada wabah itu sedang berkecamuk di Argentina, ada importer Indonesia yang mendatangkan daging dari sana. Dan pas di perjalanan ketahuan, kemudian ditahan di Tanjung Priok, tidak boleh dijual. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih dimusnahkan, malah dibuang di tempat buangan akhir sampah. Hari pertama dibuang mungkin orang masih tenang-tenang, kemudian ada 1-2 pemulung di sana mencoba-coba, dibakar jadi sate kok masih enak, kemudian diperdagangkanlah besoknya. Daging yang masih ada esnya itu dibuang di sana, akhirnya malah ada perdagangan ilegal daging sapi impor. Ketika disurvei oleh wartawannya bilang, oh itu biasa, kami biasa makan 1 dus buah apel yang rusak sepertiga atau separuh, kami nemu yang bagian ini tidak rusak, kami makan nggak apa-apa, biasa kami bisa menikmati makanan orang kaya. Itu jadi hal-hal seperti itu. Itu yang bisa saya antarkan hari ini. Apakah ada yang ingin berkomentar tentang ini? 1 jam 1/4 seperti yang saya sampaikan. Ya, silakan Angel. Ya. Misi Prof, saya mau tanya tentang yang tadi itu Prof, tentang daging itu. Kan ada pilihan daging yang bisa ramah hewan yang berperi kehewanan gitu loh di prosesnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu sudah bisa belum ya Prof, kita sebagai konsumen tuh dapat daging yang dikelola dengan baik, terus nggak menyiksa hewan gitu, ada nggak sih? It's coming, ya, akan ada dan sudah ada. Artinya gini, artinya kita tidak mengharapkan, kita tidak bisa mendapatkan daging yang secara khusus diberi label gitu, tetapi pemerintah melalui peraturannya, ya, peraturan-peraturan tentang pemeliharaan hewan, itu namanya good agricultural practices, ya, melalui penanganan, ya, penanganan yang baik, good manufacturing practice, good agricultural practices, penanganan hewannya, ya, itu ada aturannya, Jadi memang nggak boleh memelihara hewan yang dengan terlalu menyiksa, itu muncul aturan-aturan itu nanti mulai bermunculan sekarang. Jadi kita mengharapkannya gini, bukan sebuah produk eksklusif, tapi produk yang generik. Jadi daging apapun yang kita makan adalah daging dari hewan yang dipelihara dengan baik. Misalnya peternakan itu lama-lama kan diatur tuh, tidak boleh ngangkut sembarangan. Lama-lama diatur itu untuk pada tingkat industri sangat diatur. Kalau gambar tadi orang ngangkut ayam kepalanya di bawah itu kan pada level yang usaha kecil ya. Ya itu sayangnya di Indonesia itu. Nih Anda perlu tahu ya, aturannya itu masih dua level ya. Kalau industrinya kecil, mikro itu kadang-kadang aturannya tidak terlalu keras. Tapi it's on the way, ya, on the way. Tidak sehebat di negara-negara lain, negara maju ya terutama, tetapi kita tidak juga terlalu ketinggalan karena sudah mulai menerapkan itu. Dan yang paling penting, Angel, adalah konsumen. Ya, the voice of the consumers itu yang penting. Misalnya Anda memilih, gitu kan. Jadi kalau konsumen yang memilih kan otomatis nanti produsennya akan merespon. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan terlalu pesimis. Ya, we are on the way to a better treatment to the animals. Ada lagi? Mungkin? Untuk tugasnya apakah sudah cukup jelas? Untuk tugas, jadi disusun, mungkin saya tunjukkan ya, itu ada tempatnya kalau Anda lihat jadwalnya kira-kira di sini nanti. Saya tunjukkan.
Ya, jadi kan saya masih ada tiga tatap muka ya, tugas saya lah ada 3. Jadi Anda bisa lihat di sini, minggu ini kan udah isi nih, food ethics. Minggu depan tuh food globalization, ya globalisasi pangan. Kemudian sustainable food production, ya cara-cara produksi pangan yang berkelanjutan. Maka pada minggu ke-14 itu food ecology exposition. Nah, di sini nanti disusun, ya tugas link videonya disusun di sini. Kemudian mungkin di ujian akhir semester ya saya mengeluarkan ujian tapi sederhana ya, ujian yang mungkin take home exercise, jadi Anda bisa take home exam ya, Anda bisa buat, kemudian menyusunnya, mungkin saya kasih waktu tertentu, tapi saya akan menimbang-nimbang apakah masih perlu ujian atau tidak ya. Nanti minggu ke-14 saya putuskan apakah ada ujian atau tidak. Nah, ujiannya bukan hanya karena ini ya online ya, saya dari dulu tidak pernah memberikan ujian yang tidak terbuka. Bukunya selalu terbuka, silakan Anda pakai buku apa saja. Karena tadi yang saya coba gali adalah critical thinking ya, kemampuan untuk berpikir kritis. Ya. Jadi nggak perlu takut mau buka buku mau apa, yang penting ide-ide yang tadi ya, berpikir kritis tadi. Jadi minggu depan masih ada 1-2, kemudian minggu ketiga setelah dari hari ini Anda sudah saatnya menyusun video itu. Jadi silahkan mulai memproduksi video itu. Simpel aja, memilih salah satu kota, kemudian cari program unggulannya, kemudian cara menilainya sederhana, VCD ya, visual, ya, clarity, dan depth. Baik, begitu. Kalau tidak ada, saya akhiri di sore ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, have a nice weekend. Ya. See you next week. Oke. Ya, sampai jumpa. Prof. Terima kasih, Bro. Ya. Prof. Terima kasih, Pak. Saya ingin Oh. bertanya. Oh ya, silakan.